terlalu rendah kadang. Cuman kalau dikategorikan Nabi itu termasuk tinggi kadang, maka Nabi itu termasuk tinggi itu. Warna kulit Nabi putih kemerah-merahan. Jadi memang warna kulit ini yang paling bagus itu putih kemerah-merahan atau putih kekuning-kuningan. Jadi warna kulit Nabi itu putih kemerah-merahan itu waktu di dunia. Karena di akhirat putih kekuning-kuningan. Jadi kalau warna kulit memang cocoknya kalau putih saja mencerau kita putih itu baik juga. Jadi putih kemerah-merahan campur itu bagus. Kalau campur warna lain itu baik juga. Putih ke hijau-hijauan ilah bolong-bolong nah. Apalagi mau sampai putih ke biruan lebar. Nah, jadi putih itu campur kemerah-merahan itu warna paling indah warna kulit. Itu warna kulit Nabi. Kemudian belahan mata. Artinya belahan mata Nabi ini lebar. Itu menunjukkan memang mata Nabi itu ganal. Jadi belahan mata Nabi itu lebar karena memang mata Nabi itu agak besar. Warna putihnya putih, yang di tengahnya hitam pekat. Kalau kita ini dilihat dari jauh memang nggak heran, tapi diparaki agak keabu-abuan. Nah, yang hitam di tengah mata kita. Kalau mata Nabi yang hitam itu memang hitam pekat. Yang di pinggirnya putih memang putih. Mohon kita putih ada campur haba, campur kuning, belum lagi campur kataraknya coba jamai. Jadi mata Nabi itu bersih putihnya. Bulu mata Nabi panjang, lebat, panjang. Kemudian di tempat tumbuh bulu mata Nabi itu berwarna hitam, seperti orang bercelak mata. Padahal Nabi tidak ada bercelak. Jadi bulu mata Nabi itu panjang, lebat. Kemudian di tempat tumbuhnya bulu mata itu hitam, seperti orang bercelak. Alis mata Nabi halus memanjang. Jadi maksud halus di situ tersusun rapi gitu. Percis kayak ibu-ibu bebingking, becoret modelnya. Kalau alis mata kita ini model nyembrak beganal di tangan. Ibatul bahadloi pina longor atulah. Kalau alis mata Nabi itu memanjang, halus memanjang. Kemudian bulu alis mata Nabi itu lebat, halus, memanjang, tersusun rapi. Kadang cangkok kayak kita nih katanya. Itu bulu mata Nabi. Jadi memang pastor tubuh Nabi itu sempurna. Kemudian di antara dua gigi seri, gigi depan atau gigi kapak aja kita. Jadi di antara dua gigi seri itu agak renggang sedikit, kada rapat ya. Kalau kita kan seperti rapat kita. Mau kada bertumpang sekalian. Nah, jadi gigi seri Nabi, gigi kapak yang di depannya itu di tengahnya itu agak renggang sedikit. Karena memang pada masa Nabi orang yang giginya renggang sedikit di depan itu memang dipuji orang pada masa Nabi. Tapi kalau renggang semuanya kada baik, cuman di depan sedikit renggangnya, kada juga terlalu renggang. Jadi cuman gigi seri yang renggang sedikit. Kalau semuanya renggang, nah itu baik lagi dah. Kemudian mulut Nabi agak besar. Nah, jadi muntok. Jadi mulut Nabi itu agak besar. Jadi kategori besar, gak ada halus. Nah, itu menunjukkan kefasihan Nabi bertutur kata.
dahi Nabi agak besar ya, dahi Nabi ini agak membesar. Pipi Nabi tirus itu apa? Cekuk, atau kalau bahasa kita kada dempeng. Pipi Nabi ini kada dempeng, cekuk, tirus. Nah, ini sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Yuro bi anfihi sallallahu alaihi wasallam ba'du bidabit, terlihat di hidung Nabi sebahagian berpunggung. Hidung Nabi itu agak berpunggung. Yasirul tifa'in, sedikit tinggi. Jadi hidung Nabi itu sedikit meninggi. Hasanal irnin, yang bagus hidungnya. Tawilil anfi, panjang. Jadi hidung Nabi itu panjang. Jadi panjang, dimaksud panjang itu bukan ujungnya nih, tapi dari pertemuan dua alis di sini ke bawah, di sini sudah meninggi nih. Kalau kita kan agak rendah ya. Mau sampai ke bawah rendah, ya enggak, dempak jadinya. Jadi hidung mancung itu tuh memang dari atas sudah meninggi gitu. Dari awal mula hidung. Jadi antara pertemuan dua mata di bawah pertemuan dua alis, nah sudah meninggi di sini. Ma'a diqqati arnabati, bersama sedikit pipih. Jadi ada sedikit pipih. Wa hadafa fi wasbihi, dan membungkuk di pertengahan hidungnya Nabi. Nyamannya kayak mana? Hidung Nabi itu memanjang, maksud panjang itu dari awal nih, mulaan hidung di sini sudah tinggi, imbah meninggi, agak bebungkung di tengah. Jadi antara tengah hidung Nabi itu ada bebungkung. Kan bisa ada tuh sebagian kita tuh hidungnya mentongol, kalau bahasa kita tuh di tengahnya nih mentongol. Nah, jadi hidung Nabi itu memancok, kemudian agak bebungkung di tengahnya, baru turun. Kalau nyamannya dilihatlah hidung orang Arab tuh kan, kada seperti hidung orang barat. Hidung orang barat itu kan mancung tapi lurus gitu. Kalau hidung Nabi itu agak bungkuk karena bertungol di tengah, mancung itu baru bungkuk sedikit. Di tengahnya ini agak membungkuk, mentongol, baru nurun sedikit. Itu hidung Nabi. Hasanal irnini aqna, bagus hidungnya Nabi mancung. Jadi memang mancung, cuman mancungnya kada kayak orang Inggris lurus itu, agak mentongol di tengah, membungkuk sedikit ke bawah. Murtafi'u qasbatil anfi, artinya tinggi ruas hidung Nabi. Jadi ruas hidung Nabi itu agak meninggi, kemudian di tengahnya mentongol gitu. Ba'ida ma bainal mankibain, menjauh di antara dua bahu atau pundaknya Nabi. Artinya wasi'a ma bainal katifi wal unuq, kaza fi syarhi syifa, antara dua bahu Nabi. Bahu ini ke leher agak luas gitu. Kalau bahasa kita apa? Dada bahu Nabi ini kayak mau dibesayap gitu. Memang perawakan Nabi itu bagus. Jadi bahu ini agak bersayap gitu, membegenal. Kada kayak kita bahu keparut lurus gitu.
Ini bahunya agak bersayap gitu. Jadi antara bahu ke bahu luas, begitu yang disebutkan di dalam kitab Syarah Asy-Syifa dari kitab Qadiyah. Bastal kafain, lebar dua telapak tangan. Jadi telapak tangan Nabi ini lebar. Wasi'ahuma, artinya kedua telapak Nabi itu luas, memang lebar agak besar. Suratan wa makna, baik yang dimaksud luas lebar dua telapak tangan Nabi itu arti sebenarnya atau arti majas. Jadi memang bentuknya atau secara makna. Jadi Syekh Said Ja'far Asy-Syahir bil Barzanji menyebutkan telapak tangan Nabi itu lebar, luas, ganal. Jadi yang dimaksud telapak tangan Nabi luas lebar ini bisa makna sebenarnya memang bentuk tangan Nabi ganal, maupun secara makna maksudnya secara arti majas, menunjukkan bahwa kalau orang itu punya telapak tangan lebar artinya orangnya pemurah, gak ada pemalar. Jadi dua-duanya Nabi itu memang bentuk telapak tangan Nabi lebar, itu secara makna sebenarnya, secara makna majaz memang Nabi itu orang yang pemurah. Disebutkan di dalam hadis itu lebih-lebih kalau di bulan puasa Nabi itu pemurah, bahkan pemurahnya Nabi itu lebih cepat dari hembusan angin. Orangnya gak ada purunan gitu. Ketika ada orang meminta, Nabi tidak pernah mengucapkan tidak. Kada itu kada suah. Ada orang meminta itu kada suah, kada itu kada suah. Pasti dibagi gitu. Pemurah orang ini, kada pemalar. Kalau bahasa kita bahasa apa? Peribahasa. Jadi tangan Nabi itu telapak tangannya luas, memang keadaan fisiknya itu. Secara makna memang Nabi itu pemurah, gak ada pemalar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam tawilal asabi', dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jari jemarinya panjang. Jadi maksudnya jari-jari ini kada bundel gitu. Panjang, agak panjang lah gitu. Kada memundel aja kita, handap. Karena kita tuh tangan genal tapi jari handap-handap. Ada Nabi itu ada memang tangannya luas, jari-jarinya ini panjang-panjang. Dohmal karodis, besar tulang persendian. Ay ghalidhul 'idham, besar persendian. Maksudnya tuh Nabi itu diisi perawakan tulang Nabi ini ganal-ganal, tulang persendian ganal-ganal. Kita kan ada aja tuh tangan ganal, tapi pas dijempai tulang tuh halus. Nah, jadi Nabi itu tulangnya ganal-ganal. Jadi dohmal karodis, besar tulang persendian Nabi. Wal karodis jamu kurdusin. Nah, jadi lafaz karodis itu jamak dari mufrad kurdus. Wa huwa kullu azmainil taqiya fi mafsalin. Jadi kurdus itu adalah tiap-tiap dua tulang yang bertemu pada persendian. Al-mankibain wal-rukbatain wal-wirkain. Mankibain dua bahu, wal-rukbatain dua lutut, wal-wirkain dua pinggul.
Artinya tulang-tulang Nabi persendian itu gana-gana tulangnya. Qalila lahmil aqid, sedikit daging tumit. Itu apa nih? Nabi berisi tumit, cuman tumit Nabi ini apa? Sedikit dagingnya, agak nipis gitu. Qalila lahmil aqibi, sedikit daging tumit. Wa huwa muakhirul qadam. Tumit itu nang di akhir, di belakang betis gitu. Nah, itu tumit. Wa kanat usbu'u rijlaihi sallallahu alaihi wasallam as-sababatu atwala min ghairiha, dan adalah jari jemari kaki Nabi yang telunjuk itu lebih panjang dari yang lainnya. Maksudnya tuh betis, jari betis Nabi itu yang paling panjang jari telunjuk. Kita kan ada juga tuh betis tuh, model rata gitu, dari kelingking ke ibu yang paling panjang. Ada Nabi kan yang telunjuk paling panjang. Itu bisa kita periksa betis itu. Namun misalnya telunjuk panjang, berarti ada kesamaan dengan Nabi sedikit. Jadi telunjuk, jari kaki Nabi itu yang telunjuk agak panjang daripada jari yang lain. Ini ada aja, kadang-kadang nang jari tangan nang panjang, ada nang jari manis mundur apa handel. Ada Nabi tidak tersusun, cuman telunjuknya itu yang panjang. Jadi jari kaki Nabi telunjuknya yang panjang. Kama qalat Maimunah bintu Kardam, sebagaimana yang dikatakan oleh Maimunah binti Kardam. Ujar Maimunah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama nasitu tula asbu'i qadamaihi sababati ala sa'iri asabi'i. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Kata Maimunah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak lupa dalam penglihatanku itu aku melihat jari jemari kaki Nabi yang telunjuk lebih panjang daripada jari yang lainnya. Aku kadang lupa, ingat terus ketika aku melihat Nabi aku sampai terlihat jari jemari kaki Nabi itu yang telunjuk paling panjang. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Kasalahyati, lebat jenggotnya. Ay ghazira sya'riha wa kathira asliha. Artinya lebat bulu jenggotnya Nabi dan banyak akarnya. Jadi jenggot Nabi itu lebat dan memang apa aja kita, akarnya banyak, memang lebat itu tuh rapat-rapat tumbuhnya. Jadi bukan lebat itu karena panjang, tapi memang akarnya banyak rapat, lebat rapat itu jenggot Nabi. Azimar raksi, besar kepala. Jadi kepala Nabi itu agak besar. Ay kabir raksi al-musyira ilal waqari warrazana. Besar kepala Nabi itu menunjukkan kepada wibawanya Nabi dan ketenangan Nabi. Tenang orangnya, berwibawa. Jadi kalau dikategorikan kepala Nabi itu agak ganal, sya'rahu ila syahmati li uzunai. Rambutnya Nabi itu sampai ke syahmah. Syahmah itu cuping, dua telinga.
wa yujawizu sya'ru ra'sihi sallallahu alaihi wasallam syahmata uzunaihi ahyanan. Rambut kepala Nabi itu melewati cuping dua telinga Nabi ahyanan, kadang-kadang. Jadi rambut Nabi itu riwayat menyebutkan ada 3 keadaan. Terkadang rambut Nabi dari atas diturunkan ke bawah itu sampai ke cuping. Cuping itu ini. Kemudian kadang-kadang rambut Nabi itu lewat telinga paling panjang sampai ke bahu. Nah, itu rambut Nabi. Jadi agak panjang dari rambut Nabi sampai ke telinga, kadang melewati telinga, paling panjang sampai ke bahu. Itu rambut Nabi. Rambut Nabi tidak lurus, kadang keriting. Maksud kita tuh ikal gitu. Itu rambut Nabi. Ikal tuh gelombang laut. Lurus kayak orang ribunding ada, keriting kayak Indomie itu ada, cuma ikal gelombang laut itu rambut Nabi. Jadi panjangnya ada 3 keadaan. Kadang-kadang sampai ke cuping telinga, kadang-kadang lewat cuping, kadang-kadang sampai ke bahu, sampai cucuk ke bahu gitu. Wasyahmatu mu'allaqul qurti. Syahmah itu tempat bergantungnya anting-anting. Yang ini kita deh. Yang ini kita, cuman bahasa Banjar kita ada banyak apa ya? Cuping. Cuping itu, syahmah itu tempat bergantungnya anting. Wa huwa ma lana min asfalil uzun. Tempat bergantungnya anting itu sesuatu yang lunak yang berada di bawah telinga. Yang ini ada kita, cuping gimana? Nah, jadi rambut Nabi itu dari atas kalau diturunkan itu sampai ke cuping telinga. Itu kadang-kadang, gitu. Cuman kadang-kadang lewat, kadang-kadang sampai di bahu. Itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa baina katifaihi khatamun nubuwah. Dan di antara 2 bahu Nabi terdapat khatamun nubuwah, cap kenabian. Di antara 2 pundak Nabi ini ada khatamun nubuwah. Wakturifa hal wurida sallallahu alaihi wasallam wa huwa ay dzalikal khatam bihi aw wudi'a ba'da wiladatihi ala qaulain. Ikhtilaf ulama, apakah khatamun nubuwah yang ada di antara 2 tulang berikat atau pundak Nabi itu memang ada sejak lahir atau setelah lahir baru ada? Maka dalam hal ini kata Syekh Nawawi terdapat 2 pendapat ulama. Ada yang menyebutkan bahwa khatamun nubuwah itu bawaan lahir. Jadi ketika Nabi lahir memang sudah ada khatamun nubuwah di belakangnya. Pendapat yang kedua, khatamun nubuwah itu ada setelah Nabi lahir. Artinya setelah Nabi lahir baru ada. Pendapat yang pertama menyebutkan memang bawaan lahir sudah ada. Kemudian yang kedua menyebutkan itu setelah Nabi dilahirkan baru ada khatamun nubuwah itu. Qad ammahu nur wa ala. Sungguh khatamun nubuwah yang ada di 2 berikat Nabi itu diliputi oleh cahaya. Qila, dikatakan, ada ulama menyebutkan sebenarnya khatamun nubuwah itu apa geraknya, itu maksudnya apanya gerak. Ada yang mengatakan huwa syamatun sauda tudrabu ila safrati haulaha sya'ratun mutawaliyah ka'annaha irful faras. Sebenarnya khatamun nubuwah itu apa?
Ada ulama mengatakan bahwa khatamun nubuwah itu berupa tahilalat, berwarna hitam, agak kekuning-kuningan, di sekelilingnya ditumbuhi oleh rambut. Kalau bahasa kita banyak tahilalat ngang berambut tompel. Cuman di belakang Nabi itu tahilala warna hitam kekuning-kuningan, kemudian ditumbuhi rambut ka'annaha irful faras, seperti jembul kuda. Besarnya ada yang mengatakan seperti telur burung merpati, seperti telur burung merpati, bandak di dua pundak Nabi, dua berikan. Wa qala Az-Zarqani, Imam Az-Zarqani berkata, maktubun fi batinihi Allahu wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kata Al-Imam Az-Zarqani, khatamun nubuwah itu di tengah-tengahnya itu tertulis aksara Arab. Tulisannya Allahu wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Wa ala zahirihi fil jihatil yumna, dan di tepi ke arah kanan itu tulisannya tawajjah haitsu syi'ta wa fil yusra fa innaka mansur. Kemudian di samping kiri tertulis fa innaka mansur. Jadi khatamun nubuwah itu kayak bunyi segitiga gitu, nah, segitiga. Di tengah-tengahnya tertulis Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kemudian samping kanan di sini tertulis tawajjah haitsu syi'ta. Di ujung sini fa innaka mansur tulisannya. Itu tulisan lafaz yang tertulis di khatamun nubuwah Nabi. Al-Imam Az-Zarqani menyebutkan itu bacaannya. Walahu khawasun, dan khatamun nubuwah yang bertulisan Allahu wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, itu mempunyai keistimewaan kata Imam Az-Zarqani. Kama nukila an Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil dari Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. Qala man tawadda'a wa nazara ilaihi waqtas subhi yahfazuhu Allahu ta'ala ilal masa, wa man nazara ilaihi waqtal maghrib yahfazuhu Allahu ta'ala ila waqtis sabah, wa man nazara ilaihi fi awwal syahri yahfazuhu Allahu ta'ala ila akhir syahri, wa man nazara ilaihi fi awwal sanah yahfazuhu Allahu ta'ala ila akhir sanah minal bala'i wal afat, wa man nazara ilaihi waqtas safar yasiru dzalika safaru mubarakan alaih, wa man mata fi tilka sanah yahtamullahu lahu bil iman bal wa yarjullahu ta'ala anna man nazara ilaihi bi sidqil mahabbati wal iman fi umrihi marratan wahidah yahfazuhu Allahu ta'ala min jami'i ma yakrahu ila ayyalqiyallahu ta'ala. Kata Al-Imam Tirmizi, dinukil oleh Imam Az-Zarqani bahwa khatamun nubuwah itu banyak keistimewaannya. Biasanya ada tuh di ulah-ulang kaligrafi itu segitiga, tulisannya ujungnya Allah, ke bawahnya wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh, samping kanan tawajjah haitsu syi'ta, samping kiri fa innaka mansur. Kata Imam Tirmizi,
siapa yang berwudu kemudian melihat khatamun nubuwah, maksudnya tuh ya apa ngaran ilustrasinya ada ini gambarnya khatnya. Siapa yang berwudu melihat khatamun nubuwah di waktu subuh, maka Allah akan jaga dia sampai waktu sore. Dan siapa yang memandang khatamun nubuwah itu di waktu maghrib sampai apa, maka Allah akan menjaganya sampai di waktu subuh. Dan siapa yang memandang khatamun nubuwah di awal bulan, maka Allah jaga sampai akhir bulan. Dan siapa yang memandang khatamun nubuwah itu di awal bulan, maka Allah akan menjaganya sampai akhir. Barang siapa yang melihat khatamun nubuwah di awal tahun, maka Allah akan menjaganya sampai akhir tahun. Dijaga dari apa? Minal bala'i wal afat, dari bala dan bencana-bencana. Biasanya di rumah-rumah atau ada khat. Kalau di sini ada diilustrasikan oleh ulama sebenarnya. Ini khatamun nubuwah segitiga. Ada sebahagian ini memang ulah-ulah wiritan. Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Tambah di ujungnya, ya Hafiz, ya Wakil, ya Zatul Bukh, ya Zatul Bukti. Tapi itu mungkin ada di istilahnya apa, setiap sembahyang dibaca ada rahasia tertentu, cuman ada apa aja kita ini ijazahnya. Ulun kebetulan diujungi guru, cuman kada diujungi mengijazahi. Jadi setiap diamalkan itu setiap sembahyang, Allah wahdahu la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ya Hafiz, ya Wakil, ya Zatul Bukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan. Nah, insyaallah dalam pertemuan selanjutnya lah kita lanjutkan. Muhammad dan dari orang yang bisa untuk mengijazahkan ada khasiat tersendiri. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi wa niyatin shalih wa ila hadratil nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.